Buat sobat manga yang baru bergabung, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya ya. Pada akhir chapter 224 kemarin terlihat peperangan antara Brahman dan Rokuhara Tandai tidak terelakkan. Di saat situasi kian memanas, motor CB 250T milik Mikey terdengar. Dan Mikey pun bergabung di arena pertempuran. Pada panel sebelumnya, kedatangan Mikey disambut tatapan kosong dari Takemichi. Dalam titik ini, Takemichi hanya bisa termenung dan berkata, "Mikey-kun." Dan dari belakang Mikey pun bermunculan pasukan bermotor yang membawa panji-panji bendera dari geng Kanto Manji. Yang mana jika sobat manga ingat, scene ini mengingatkan kita kembali di Arch Mobius ketika Mikey datang untuk menyelamatkan Draken. Di saat Mikey tiba, puluhan member Tokyo Manji pun berdatangan persis seperti yang terjadi pada Arch Mobius. Lanjut ke panel berikutnya, memperlihatkan wajah terkejut Senju yang melihat ketiga geng telah berkumpul. Dilanjutkan dengan ditampilkannya wajah Terano Soso yang berkata, "Sangat menarik." Dan terlihat Mikey masih berdiam diri tanpa kata. Ketiga geng sudah berkumpul dan saling berhadapan-hadapan dan siap menyerang. Takemichi yang kita ketahui masih shock dengan kematian Draken akhirnya berkata, "Tidak Mikey, kamu tidak berkelahi di sini sekarang." Tiba-tiba Takeyomi berteriak, "Pertarungan ini demi Draken," dan mengambil alih komando dari Brahman dan disambut oleh seluruh anggota Brahman. Dan Terano pun berteriak, "Ayo mulai peperangan tiga dewa ini." Dan disambut juga dengan teriakan yang tak kalah antusias oleh para anggota Rokuhara Tandai. Sementara itu dari pihak Kanto Manji dikomandoi oleh Sanju Haruchio yang memerintahkan, "Bunuh semuanya." Dan direspon dengan teriakan juga dari para member Kanto Manji yang tak mau kalah dari member Brahman dan Rokuhara. Dan perang pun pecah. Pertarungan memperebutkan predikat sebagai geng nomor 1 di Tokyo pun tak terelakkan. Mereka saling baku hantam satu sama lain. Akashi Takeyomi yang sadari tadi emosinya sudah meluap-luap berteriak, "Sialan kau Kanto Manji, kalian semua telah meninggalkan Draken." Senju dari kejauhan berteriak memerintahkan untuk para anggota Brahman berhenti dan tidak terpancing emosinya. Dengan Takemichi yang hanya melihat pertempuran yang terjadi di depan matanya. Scene beralih kepada Mikey yang berbicara kepada Koko. "Lihatlah situasi ini Koko." Disambut Koko dan Takemichi yang menoleh kepada Mikey. Kemudian Koko mendekati Mikey berkata, "Tidak ingin membuat pergerakan kah bos?" Dijawab Mikey, "Ya, aku serahkan ini pada Haruchio dan lainnya." Di sini kita diperlihatkan keterangan Mikey yang mempercayakan pertempuran kali ini pada Haruchio dan teman-teman lainnya. Koko kembali berkata, "Apa kau tidak benar-benar peduli pada ini semua?" Dengan terkejut, Mikey menjawab, "Peduli tentang apa?" Mungkin Koko di sini melihat Mikey yang seperti tidak peduli dengan kematian Draken yang dibunuh Rokuhara, berpikir seharusnya Mikey juga ikut dalam medan pertarungan. Dan dengan melihat keterangan, Mikey mengisyaratkan bahwa bisa jadi dia belum mengetahui kematian Draken. Dan pada saat yang genting ini, Takemichi hanya bisa melihat situasi panas yang ada di hadapannya sekarang. Pertarungan sengit masih berlanjut. Terano dengan senyum jahatnya berkata, "Vivo!" Di panel selanjutnya, Terano memanggil mantan anggota Tenjiku. "Apakah boleh kita melupakan sebentar mengenai geng Kanto Manji?" Kakucho yang memandang sinis pada Terano kemudian berkata, "Sangat langka melihat Akashi Takeyomi seperti itu. Ini akan menyenangkan jika kita menyelesaikan Brahman terlebih dahulu." Kemudian terlihat Mochi dan Haitani Brothers menjawab, "Baiklah." Lanjut dari kejauhan, Takeyomi yang terkepung oleh member Rokuhara melihat Terano yang tertawa kemudian berteriak, "Apa yang kau tertawakan, Sousu?" Senju yang melihat sang kakak menjadi tidak stabil mencoba menenangkannya dengan berteriak, "Tenanglah Takeyomi." Senju yang hendak maju membantu kemudian ditahan oleh Wakasa yang kemudian berkata, "Tidak, tenanglah Senju. Kau tidak bisa terlibat pertempuran ini, karena pertempuran kali ini sangat berbahaya dan berbeda dengan pertempuran lainnya. Sudah ada yang terbunuh dan itu Draken." Takemichi dan Senju pun mematung dan terdiam mendengar perkataan Waka barusan. Sambil berjalan pelan, Wakasa pun maju ke arena pertempuran dan berkata, "Hanagaki, tolong jaga putri dari Brahman." Yang kemudian Wakasa menoleh ke arah Hanagaki Takemichi.
Kemudian dia bergegas berlari dan mengajak Benkei masuk ke arena pertarungan. "Ayo Benkei!" teriaknya. Combo legendaris dari Black Dragon generasi pertama pun merangsek masuk ke arena pertarungan. Shin kemudian beralih pada Takeomi yang meneriakkan nama Sosu sambil berlari ke arahnya. Namun Sosu banyak sekali dikelilingi oleh anak buahnya, sehingga Takeomi sendiri kerepotan menghadapi mereka dan sulit untuk mendekat. Takeomi yang dihadang beberapa member Rokuhara tetap bersikeras mendekati sambil berteriak, "Kenapa kau membunuh Draken? Dia bahkan bukan anggota resmi dari Brahman. Jika kau ingin membunuh seseorang, yang harusnya kau bunuh itu aku," ujar Takeomi. Terano yang hanya diam terus berjalan mendekati Takeomi. Saat Terano sudah di depan Takeomi, dia berkata, "Inilah yang dinamakan perang." Dilanjutkan dengan melayangkan sebuah pukulan ke arah Takeomi sambil berteriak, "Fortissimo!" Namun pukulan tersebut berhasil dihalau Benkei yang merupakan kapten divisi pertahanan. Sang legendaris dari Black Dragon generasi pertama sambil berkata, "Pukulanmu cukup lemah untuk orang sepertimu." Dari belakang Benkei kemudian muncul Wakasa yang melompat dan menendang tepat mengenai arah belakang leher Terano. Si Terano pun menjadi sempoyongan. Ketiga legenda pun berdiri di hadapan Terano, Benkei, Wakasa, dan Takeomi. Wakasa pun berkata, "Musuhmu adalah kami." Disambut dengan teriakan dari Terano, "Compassione, Black Dragon generasi pertama." Dan chapter 225 pun selesai. Kalau sobat ingin memberikan saran atau info tentang episode yang ingin dibahas di video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik dan share ke teman-teman sobat manga lainnya ya. Terima kasih and see you on the next episode. Bye bye.